Halo, aku Julius. Aku Pauline dan ini Kisah kita. kita. Film. Satu, dua, tiga. Halo guys. Ya, jumpa lagi. Padahal belum pernah ketemu. Ya, jumpa dengan kami. Aku Julius. Asik. Aku namanya Julius ya. Kenapa Julius? Nama aku Julius kok. Oh iya, aku Pauline aja ya, biar gampang. Aku Julius dan Pauline. Teman-teman sedang mendengarkan podcast kisah kita. Asik. Jadi kamu geli banget. Jadi podcast kisah kita ini, kenapa sih kita bikin ini? Kenapa? Jawab saya. Karena udah lama memang bikin podcast, tapi nggak tahu membahas apa, ya udah bahas hubungan sendiri aja, ya gak sih? Ya karena maksudnya karena kita tuh sering bacot, apalagi Pauline ya itu Aku cerewet. bacotnya gak ketulungan. Jadi kita mencari wadah supaya bacot kita jadi sesuatu yang berfaedah sedikit gitu. Semoga berfaedah. Semoga berfaedah di podcast ini. Jadi gitu intinya sih. Dan karena kita gabut ya, apalagi Pauline itu dan aku juga, kita berdua gabut dan kita suka bacot, jadilah kita kepikiran bikin kayak ginian. Ya, di episode pertama kali ini kita mau ngomongin sesuatu yang kayaknya akrab sih buat kita semua gitu. Apa sih? Topiknya apa sih, Lin? Topiknya kali ini adalah LDR. Asik. LDR gitu. Larangnya ditinggal rabi. LDR hubungan jarak jauh yang sangat jauh. Loh kok iso long distance relationship? Apa ya? Long distance relationship. Bener kan? Pinter. Terus gimana? LDR Apa itu jelasin lah. ya kalau buat aku ya. Oh, petang LDR. nih kamu. Terus? Yo, cahayanya ini gak rada mendukung apa-apa ya. Buat aku apa ya, LDR tuh hubungan yang sangat bosen, males. Kayak penuh kecurigaan. Asik, penuh. Ya, iya gak sih? Ya, Lanjutin aku lah. curiga. Terus apa ya, nggak enak sih soalnya kebanyakan menahan rindu maksudnya. Gitu. Lah kamu apa menurutmu? LDR tuh gimana sih? Buat aku ya LDR tuh kadang diperlukan, tapi lebih banyak mudorotnya. Gimana ya, kayak gini sih maksudnya. Aku gak suka LDR karena gak bisa ketemu kamu, gak bisa main sama kamu, gak bisa jalan-jalan sama kamu, gak bisa mengekspresikan apa sayangku baik kamu itu langsung gitu loh. Maksudnya kayak aku kira iso nek lewat chat ra iso apa, nah aku wongnya rak peka gitu kan. Jadi kayak aku udah peka dan kayak misalnya LDR tuh membuat runyam gitu loh, banyak hal yang buat jadi runyam yang jadinya kayak bikin sering berantem apa gimana gitulah, karena masalah komunikasinya jadi nggak tersampaikan langsung gitu kan, apa-apa dimediasi. Tapi di lain sisi juga sebenarnya kayak kadang-kadang ketika ada satu momen kita LDR itu, tapi nggak usah lama-lama, kayak misalkan sehari aja atau 2 hari itu udah cukup gitu loh. Itu maksudnya untuk kita diberi waktu untuk merefleksikan lagi hubungan kita, mengevaluasi hubungan kita. Jadi kan ada jarak gitu. Ketika membuat jarak sedikit aja itu, aku rasa maksudnya kayak gitu tuh cukup lah untuk mengevaluasi apa sih hubungan kita ini, bagaimana berjalannya, apa yang baik, apa yang buruk, apa yang bisa kita kembangkan, kayak gitu-gitu. Nah, cuma itu sih LDR dari aku. Iya, kayak kalau aku kebanyakan negatifnya ya LDR. Kamu negatif kok. Karena memang jarak itu malah jadi bikin apa ya, banyak kesempatan jelek gitu loh, banyak celah-celah buruk. Iya, kayak iya. gitu sih sebenarnya. Ya wajar sih kalau kamu pacaran sama aku jadi curiga, wajar sih. Ya kayaknya mungkin kalau beda orang nggak mungkin segininya sih. Ya, mungkin aja, mungkin aja. Nggak apa-apa, aku mah yang salah. Ya emang salah kok. Nggak usah berantem di sini, tempat lain aja.
Mana Nggak nih terus dicapai. terus kan kita kemarin udah kan ngumpulin pertanyaan-pertanyaan. Nah, coba Bener deh banget. Paulin kamu nanyain. Saya bacain lah pertanyaannya apa sih supaya pembicara kita tuh lebih bermutu Lebih gitu. terarah ya gitu ya. Sebenarnya aku udah buka Q&A di Instagram itu Heeh. dan itu lumayan banyak yang tanya, tapi kebanyakan pertanyaannya sama sih, ya sejenis-sejenis gitu. Jadi aku udah pilih-pilihin apa aja yang bakal kita bahas, kita bahas. Yang paling simpel dulu, pacaran berapa lama? Terus apalagi awal ketemu sampai bisa pacaran tuh lama banget sebenarnya. Terus Satu-satu apalagi lah nanti ya lagi. benar, lo kan aku bacain pertanyaan Oh dulu, iya ya udah nanti boleh kita boleh. ituin. Oke. Terus Tadi yang kedua apa? Awal pertama ketemu ya. Awal pertama ketemu, terus suka dukanya LDR. kedudukan Terus bos. iya, kalau aku banyak dukanya. Terus selanjutnya ada cara tetap stay selama LDR. Jadi gimana caranya tetap takoh selama LDR. Terus selanjutnya pengalaman bosan dalam hubungan dan gimana cara ngatasin. Ya, Asik. oke. Terus ini yang terakhir ya, karena ini aku agak gimana gitu mau jawabnya. Ini tentang rindu sih. Rindu. Terus arti rindu dalam LDR tuh gimana? Definisi kita gitu. Terus gimana bisa akrab dengan rindu? Asik. Ibu sing takoni Cafri sama to piye to? Nah, Oke. seminari. Aku nek jawabnya ya NTKS. Ya udah tahu kok kayak saya. Ya nanti coba kita telusuri satu-satu ya. Yang paling gampang dulu aja, Bram. Apa ya? Bram. Saya biasanya bajingan jaim tai. Ya, yang paling gampang dulu aja saya. Atau jelain dulu saja nih. Ya apa-apa lah. Terus. Pacaran berapa lama? Berapa? 5 tahun ya? Atau berapa bulan? 5 tahun tiga bulan ya. Kita tuh pacaran dari April 2016. 16 tanggal 16 tanggal 16. Mungkin bisa langsung ke prosesnya ya. Kenapa bisa dari ketemu saya pacaran? Itu tuh aku tuh maksudnya sebenarnya itu kayak pembahasan yang bisa jadi satu episode sendiri sih. Cuma kayak Iya, untuk di tapi sini dibahas tipis aja gitu. kita bahas kulit-kulitnya aja. Nggak usah sedetail. Awalnya gimana ya? Awalnya adalah lewat Facebook. Semua dimulai ketika aku masih boyo. Ketika aku masih sok gatelin cewek-cewek di berjala gitu. inbox Facebook kan temen yang aku kenal friendnya itu aku chatin semua. Dan aku bosen. Nah ini salah satunya yang kena pancingnya nih tahun ini gitu. Dia beda sih pada akhirnya dia yang akhirnya menyadarkanku itu. Asik. Cuma intinya dari Facebook ya bener ya saya. Dari Facebook dulu berlanjut. Tapi 2015 nggak sih sebenarnya kalau untuk chat pertama 2015. Iya, pertama 2015, kemudian off lah sekitar 6 bulanan. 6 bulan karena banyak faktor. Terus Natal 2015 mulai kontak lagi. Februari 2016 mulai intens. Intens. Itu akhirnya jadian, pacaran. Dan ya kali-kalikunya akhirnya bisa lanjut sampai sekarang gitu ya. Lika-liku, remuk, redam apa nih? Remuk-remukan, nangis-nangisan, edan-edan itu bisa episode berapa episode itu bisa berapa jilid sih sebenarnya itu. Nanti aja. Ya, pokoknya untuk pertanyaan kedua intinya gitu aja. Semua itu dari Facebook, terus ya udah pendekatan bla bla bla, HTS-an, terus ya udah pacaran terus sampai sekarang gitu. Untuk yang kedua mungkin udah ya Bram ya. Next question.
Apa tadi? Suka duka mungkin ya. Suka duka LDR. Kamu dulu deh. Kita bahas yang dukanya dulu, saya paling banyak ini. Apa ya, kita LDR kan maksudnya bisa dibagi 2 kali kan, maksudnya yang pertama kali kita pacaran, kemudian ada masa sekitar 3 tahun. Ya 3 tahun berarti ya, bener ya 3 tahun ya. Sekitar 3 tahun lah kita tuh satu kota di Jogja. 3 tahun. Terus ya sekarang pandemi LDR jilid 2 pas COVID. pandemi, gara-gara pandemi Covid Gara-gara ini. COVID ya. Kalau yang dulu itu LDR setahun, yang sekarang juga udah setahun ya. Setahun. Udah setahun. Semoga cepat selesai lah. Dukane ya, nek dukane itu masih banyak banget sih. Kalau dulu itu mungkin karena dari awal karena kita LDR ya, karena dulu awalnya banget emang kita LDR, jadi kayak itu biasa aja gitu sih. Ya sulitnya kalau kangen ya cuma bisa lewat telepon. Terus kalau pengen main harus sulit lah, kayak ngagendain event apa gitu harus direncanain jauh-jauh hari, direncanain apa, nggak bisa langsung gas motor langsung nyamperin jalan-jalan gitu loh. Jadi kayak nggak sesimpel itu untuk bisa ketemu. Jadi kayak ketemu tuh momen yang mahal banget itulah untuk LDR itu. Nah di situ tapi mungkin di situ aja. Cuma sekarang tuh jauh lebih sulit lagi gitu loh, karena kan udah prosesnya udah lama kan, udah mau sampai 5 tahun, udah 5 tahun, tapi kita LDR itu kayak ada problem-problem baru yang muncul dari LDR, kayak masalah yang paling jelas masalah komunikasi sih, karena kita udah sempat terbiasa 3 tahun itu kita komunikasinya langsung kan, bicara langsung, ngobrol langsung, tatap muka lah. Sekarang papa lewat chat dan telepon itu kadang nggak menyelesaikan gitu, malah tambah masalah anyar loh. Dan dengan situasi kayak gini kayak kadang tuh nggak bisa paham kondisi pasangan kita gitu, kayak aku kadang nggak bisa paham kondisinya Pauline tuh lagi kayak gimana, dan kadang Pauline juga mungkin sulit nangkap kondisiku kayak gimana. Jadi kayak masalah memahami satu sama lain dengan LDR tuh yang sulitnya di sana. Kita pengen berusaha memahami tapi kadang nggak nyampe karena ya itu tadi ada temboknya, ada jaraknya itu. Beda dimensi. Masuk beda dimensi lah, aku demit cok. Ya beda dimensi, aku manusia kamu malaikat kok ya. Lanjut aja. Ya intinya kayak gitu. Habis itu kayak ya masalah lama juga tetap terulang, kayak kalau kangen butuh ketemu, butuh ngobrol, butuh dolan biasa lah. Itu jadi bener-bener hal yang sangat mahal banget gitu loh sampai sekarang, apalagi PPKM brengsek ini kan nggak kelar-kelar, bikin stres aja itu. Jadi akhirnya ya gitulah. Mungkin itu ya ini aku ada lagi ya sukanya. Kalau aku sebenarnya hampir sama sih, masalah utama tuh komunikasi jelas. Jadi bedanya gini, kalau Bram itu nggak peka lah, aku tertutup orangnya. Aku ya? Iya, sebenarnya aku tertutup dan selalu merasa aku bisa kok nandangi dewi, aku nggak apa-apa kayak gitu, selalu merasa gitu. Padahal setelah itu yo nggak iso, jebul nggak iso yang ngono kae. Dan selalu merasa apa ya, aku selalu mikir nanti kalau cerita sekarang timingnya nggak pas nih, kayak gitu loh Bram. Jadi takut salah aja kalau mau cerita pas langsung gitu loh. Jadi kayak nunggu waktu, ngulur waktu untuk mencari timing yang pas. Lebih kayak gitu susahnya kalau LDR, karena kan nggak tahu Bram sibuknya apa gitu loh. Kita kan nggak ada yang tahu gitu, walaupun intens komunikasi, teleponan, chat gitu loh, tapi nggak ada yang tahu dia ngelakuin apa di rumah atau apa. Jadi susah aja. Terus overthinking sih, itu paling nyata sebenarnya. Overthinking itu kayaknya wajar di cewek-cewek itu pasti, ya nggak sih? Apa cuma aku aja ya yang lebay overthinking? Tahu, tanyalah. Enggak, karena aku punya memori buruk tentang LDR ya. Semuanya pasti punya. Jadi ya aku selalu merasa kayak curigaan terus apa-apa ya. Itu yang sulit sih sebenarnya. Kayak gitu. Sama kalau stasiunnya, tempatku kan pelosok ya BTW ya. Tempatku tuh, jadi info aja ya buat teman-teman yang dengerin, untuk ke tempat Pauline tuh harus nyebrang laut dulu gitu. Enggak. Nyebrang laut, menyeberangi palung gitu.
nggak bisa weh. Ora Nggak ora bisa ora Google ora. Meet kita nggak. Terus Pokoknya tempatku itu lumayan agak susah sinyal, apalagi kalau hujan itu udah susah. sedih banget sih itu sinyal tuh Sedih. Bang. Jadi kadang kalau teleponan itu pas udah susah sinyal tuh jadi emosi sendiri, apalagi aku Iya, emosian orangnya. apalagi Jadi nggak, aku. jadi kayak nggak dengar suara lo teriak-teriak gitu loh, saking jadi saling bentak-bentak. Ya udah, jadi malah berantem. Benar itu gini, halo, halo. Halo, denger gak sih? Kok mas ngomong sama aku kayak gitu? Udah kayak mama. Marah emosi malah niatin lepas kangen malah nambah emosi. Ya, itu sinyal sih. Dukanya lebih ke situ kalau aku. Ya, lebih kayak gitu. Oke, sukanya lah sekarang, sukanya. Kamu dulu sukanya. Sukanya apa ya? Apa ya? Sebenarnya nggak suka LDR ya. Jadi aku nggak bisa ngelihat sukanya. Cobalah aku lihat tuh. Aku lihat. Ada sih sebenarnya. Karena dalam hubungan tuh pasti butuh ruang sendiri-sendiri ya. Pasti menurut aku. Nanti walaupun udah berkeluarga juga ada di mana kayak butuh me time gitu. Ya, aku melihat sisi positifnya dari situ sih. Ya, kita bisa tahu diri kita masing-masing tuh gimana lah. Itu juga menurut aku apa ya, tempat yang pas atau waktu yang pas untuk introspeksi diri. Kalau aku gitu. Sama yang kedua ada sih. Jadi kalau pas ketemu ya apa ya, jadi spesial aja, lebih spesial rasanya. Lebih ke situ. Kalau kamu Bram gimana? Kalau bisa sama sih ya. Sama kayak tadi aku udah bilang, kayak ketika LDR tuh jadi kayak ada jarak yang memang kadang diperlukan aja sih, kayak merefleksikan sesuatu itu kan selalu butuh suatu jarak di mana kayak kita melihat apa yang sudah terjadi selama ini, direnungkan lah dalam tanda kutip gitu. Jadi kayak dengan LDR ini, jadi aku ngerasa kita jadi belajar banyak hal gitu ya Lin. Benar. Kayak belajar soal masalah komunikasi yang dulu tuh kayaknya nggak terlalu jadi masalah besar, cuma sekarang ternyata ada aspek-aspek yang Penting itu. kalau nggak LDR kita mungkin nggak bakal sadar gitu loh, kayak misalkan kayak aku tuh orangnya cuekan kalau lagi sibuk sama sesuatu yang lain, itu kayak kamu orang yang tertutup, ada yang kayak gitu-gitulah. Tapi dengan LDR semua jadi kebongkar dan kita belajar untuk menerima itu satu sama lain, mengolahnya lah supaya ya hubungan ini jadi tetap lebih menyenangkan untuk terus menerus gitu kan. Benar. Tapi kayak ada beberapa aspek yang terbantu dengan ada LDR ini, cuma ya nek kesuwen yo asu yo kesel. Iya. Nek kesuwen kesel capek itu, jadi tetap perlu pengimbang lah. Nah aku sih LDR tetap paling mentok asu seminggu suwi banget ya. Seminggu paling pas selama 3 tahun tuh kita ngalamin LDR tuh libur semester toh. Itu pun udah kayak kapan ya Sebulan ketemu lah, libur semester pas. Padahal kan kita kuliah sama-sama di Jogja ya, BTW. Jadi pas libur semester itu ya udah saya itu ngerasain LDR. ya itu sama paling pas aku ke Borobudur itu ya. Jadi pas itu Bram kerja kebetulan ya. Borobudur Panitia. itu Itu sih. 2 minggu sekali ya, 2 minggu sekali. Ya itu aja Bram pulang udah kayak ngerengek gitu, udah kapan sih pulang, lama banget gitu loh. 2 minggu. Seminggu sekali nggak sih pulang? 2 minggu sekali ya? 2 minggu. 2 minggu ya, 2 minggu sekali. Itu pun kayak udah anjir lama banget nggak pulang-pulang, kayak udah mikirnya tuh jangan-jangan dapet cewek di Borobudur, mikirnya udah kayak gitu. Nah, syukur 2 minggu ya, mbok kira Bang Toya apa? Ya itu sih intinya. Benar. Oke, rasa itu pertanyaan ketiga ya. Iya. Cukup. Ya, berarti sebenarnya ya untuk sukanya kita punya cara berpikir yang bersama. Betul. Untuk yang keempat tadi apa ya? Oke, ini aja nih. Suka duka udah. Ini aja. Pengalaman bosan dalam hubungan dan gimana cara ngatasin pengalaman bosan. Kita punya masing-masing intinya. Jadi mungkin dari Bram dulu baru aku. Bosan ya. Angel sih. Bosan itu kayak aku selalu percaya sama ada tahbian SMA yang kayak pas ekonomi itu diajari ada kayak teori titik jenuh gitu loh.
Oh iya, benar-benar. Nah, itu Betul. kayak kalau di ekonomi kan masalah apa namanya? Aku nggak tahu. Produksi apa aku lupa. Pokoknya ketika itu terus berjalan nanti ada titik puncaknya, terus nanti kemudian mulai turun. Nah, buat aku bosan itu adalah titik puncaknya gitu. Maksudnya adalah ketika udah sampai titik ini jenuh ya, udah jenuh mulai turun lagi. Nah, kalau dalam hubungan sama Pak Olin nih bosannya ketika kayak bukan titik puncaknya sih, puncak itu malah lagi senang ya gitu. Cuma kayak di sini lebih ke nggak ada variasi gitu ya gitu. Ya, gitu-gitu aja. Nah, aku lebih ke sana sih kayak ketika nggak ada variasi kayak kita nggak ada sesuatu yang baru, pembicaraannya itu aja, kondisinya gitu aja, dan dalam waktu mendatang tuh kayak nggak ada rencana apa-apa, jadi kayak kita nggak mau tahu bahas apa, dan kadang jadinya bosen ketika mau teleponan itu jadi kayak gini lagi, kita ngomongin ini lagi, jadi kayak mungkin lebih di sana bosennya sih. Cuma ya ini nggak tahu kenapa kemudian aku ngerasa Pak Olin tuh nggak pernah bosenin gitu loh, karena kita tuh punya banyak masalah gitu maksudnya. Ya itulah, Iya benar-benar karena kita kita punya punya banyak masalah. banyak banget masalah dan hampir tiap hari itu selalu akan muncul Iya, benar. masalah-masalah baru yang nggak pernah kita Benar. duga gitu. Yang bikin awet mungkin ini. Entah itu masalah dari internal kita sendiri antara aku sama Pauline itu ada tiba-tiba kita buat masalah sendiri, Atau pribadi kita misalnya masing-masing gitu loh. atau misalkan dari luar kita ada masalah apa yang kemudian kita cari solusinya. Jadi kayak ya seru aja gitu ketika kita akhirnya melihat masalah itu malah menjadi sesuatu yang membuat kita menghilangkan kebosanan lah, dalam arti kayak ya jadi seru aja. Ya hubungan ini jadi seru gitu dengan Awalnya banyak mumet, masalah. tapi habis itu ya udah gitu loh. Oke, Malah ternyata bisa ngelewatin itu loh. jadi kayak semakin kesini kita semakin tahu gitu ya, karena udah 5 tahun kan banyak kesempatan kita untuk menjalani masalah. Tetapi kayak udah mulai kelihatan polanya loh. Jadi kayak setiap kita udah nyelesain satu masalah nih gitu, mesti habis itu kita tambah dekat gitu, kita tambah tahu satu sama lain, dan aku ya tambah sayang sama Pauline gitu istilahnya. Jadi kayak semakin pengen ya terus menjalani hubungan ini, dan Ini aku gimmick kali ke depan kamera. mang bangsat bocah siji iki mang tahi ya, diomongi sing jujur ya mesti menolak lho. Aku nggak Berarti menolak, aku untuk hanya sayang ngono mempertanyakan kembali. karepmu ya. Tapi intinya itu sih aku. Jadi kayak masalah ketika bosan, dan Betul. LDR ini ketika dibalikkan ke LDR kayak ya nggak kurang masalahnya, tetap ada, dan mungkin juga nggak tambah banyak, cuma beda aja masalahnya sama yang dulu gitu loh maksudnya. Benar-benar. Jadi kayak setiap kondisi, setiap situasi itu pasti punya masalahnya. Tapi titik pentingnya di sini adalah aku menjalani masalah itu dengan orang yang tepat gitu ya, Mbak Pauline itu. Jadi kayak bukannya masalah itu yang membubarkan hubungan ini, tapi ya semakin mempererat itu, kita bisa menjalaninya dengan ya dengan cara kita masing-masing lah. Itu udah cara ngatasinnya nggak sih? Udah ya? Ya belum cara ngatasinya. Ya, cara ngatasinnya gimana, Pram? Oh, kamu lah yang cerita lah. Aku ya, kalau pengalaman bosan ya, kalau aku. Oke, jadi aku tuh bukan orang yang bosenan sebenarnya. Aku bukan orang yang bosenan, nggak gampang bosen lah. Jadi kayak berat kan aku punya barang gitu, bakal aku rawat kayak gitu. Apalagi punya pacar ya, aku rawat dong pasti. Asik, dirawat dong. Kayak gitu, jadi bukan orang bosenan. Jadi kalau dibilang pengalaman bosen dalam hubungan, mungkin dikit ya, nggak sesering Bram sebenarnya, nggak sesering Bram. Iya, ini sebenarnya iya sih. Jadi kayak titik bosenku kalau Bram udah bosen duluan. Jadi kalau misalkan ngobrol nih, Bramnya itu udah bosen sama aku. Maksudnya udah bosen dengan cara ngobrol kita, ngobrolnya itu aja gitu loh. Iya kan? Dengan isi obrolan, bukan cara ngobrol. Apa isi obrolan? Aku tuh gak pernah bosan sama kamu. Oh iya, oke. Maksudnya dengan isi obrolan aku tuh. Nah, setelah itu aku kayak ngerasa kok jadi cuek. Lama-lama aku juga males juga, jadinya bosen. Aku lebih begitu. Terus bosen yang kedua itu gara-gara Bram itu nggak nyambung sama apa yang aku senengin. Itu yang susah, karena aku sama Bram itu punya kesenangan yang beda-beda, kesukaan yang beda-beda lah. Mungkin Bram itu lebih suka yang kayak isu-isu terkini gitulah, yang bab-bab begituan, yang
sangat teoritis yang aku otaknya nggak nyampe. Habis itu aku sukanya model apa fashion yang kayak gitu-gitu. Suka bener-bener yang cewek banget lah, pokoknya masalah-masalah begitu, masak. Nah, sedangkan Bram itu orang yang masalah fashion tuh penting nyaman gitu loh, nggak mau mikirkan oh tahun 2000 sekian nih fashionnya bakal gini, nggak kayak gitu. Itu yang susah sebenarnya karena nggak nyambung, jadi debat bahkan nggak ada obrolan, diem doang, oh cuma balasnya gitu, oh ya gitu doang. Jadi kayak ya udah jadi bosen, jadi bener-bener bosen, nggak ada itu. Terus apa ya, lebih ke situ sih kalau bosen. Dan menurut aku juga bosen wajar ya dalam hubungan ya, karena Wajar ya bener. ya apa ya, soalnya kan kalau dipikir-pikir itu kita intens itu loh. Kalau nanti nggak LDR ketemu orang itu terus, cerita suka duka apapun itu hidup juga sama orang itu terus. Terus apalagi kalau makan ya bareng orang itu terus gitu loh. Maksudnya ya bakal lebih intens gitu loh. Jadi bosen wajar. Kayak gitu. Untuk cara ngatasinnya, Nah itu cara penting itu. cara cara ngatasinnya kalau aku gini mungkin yang salah dari hubungan gitu kadang kalau udah bosen jadi nggak mau nginget-nginget masa yang kenangan-kenangan indah gitu loh, masa yang nyenengin. Jadi kayak terkungkung aja sama mikirin bosen, terus tambah berpikir negatif lah. Kebanyakan hubungan pedot atau rusak kan gara-gara gitu kan, awalnya dari bosen, terus ya udah kayak nggak berusaha melihat hal positif yang lain gitu loh. Kayak gitulah kalau aku. Untuk cara ngatasinya ya udah inget-inget aja masa-masa yang menyenengin atau masa-masa yang kayak kenangan-kenangan indah lah, misalnya pergi bareng atau apa ya gitu-gitu. Ya udah terus eh sama ini sih, sama apa ya Bram ya, aku sabar itu ada di Berapa? mana kayak titik itu ya, titik kita tuh nanti sama-sama ngeluarin unek-unek sih, itu pasti rutin ada. Itu keluarin unek-unek semua, kayak misuh-misuh ya, maksudnya biasa gitu loh. Ya udah, setelah itu pelong kayak buka lembaran baru lagi, enak komunikasinya. Jadi bosen tuh kayak langsung hilang aja. Kalau aku gitu. Coba kamu nambahin mungkin atau ada yang lain? Tapi nah, aku atasi bosan itu tadi benar yang dikatakan Paul, kayak ketika bosan itu kadang jadi lupa sama apa yang sudah pernah kita lalui, masa-masa menyenangkan. Jadi kayak dengan mengingat bahwa ini tuh bukan masa bosan, tuh bukan kita gitu, maksudnya bukan merepresentasikan kita seutuhnya, tapi kayak ini hanyalah satu bagian dari sekian banyak bagian lembaran Bener. kisah kita gitu kan. Jadi Bener. kayak ya ketika sadar bosan itu adalah proses, ya udah dijalani aja, nanti juga lewat sendiri gitu pada akhirnya kan. Dan akhirnya mengatasinya dengan apa ya, karena tadi kalau aku ya, karena dengan masalahnya adalah kita nggak ada variasi, ya kita membuat variasi gitu. Salah satunya ini gitu loh, kita buat podcast ini salah satunya banget tuh itu. Bener. Karena kita ngerasa berapa bulan belakangan, dari bulan Mei, Juni, Juli itu kita terakhir ketemu ya, aku sama Bram terakhir ketemu BTW Mei ya? terakhir ketemu tuh Februari, Cok. Mei Februari? iya Mei, enggak Mei kamu kan? ke Semarang. Soalnya sebelum Bram, iya deng, Mei kan aku ke Semarang, dia pulang. Iya, Mei kamu ke Semarang. Februari sama Mei. Nah, habis Mei, habis itu kan Juni, Juli. Itu kayak gini-gini terus, itu kayak banyak rencana yang seharusnya menyenangkan malah terhambat, dan malah banyak masalah, dan masalahnya gitu-gitu terus gak kelar-kelar. Itu kan kita jadi bosan gitu kan, kayak masalahku apa, masalah Pauline apa. Ya akhirnya kita ya udahlah, karena merasa kayak nggak ada perkembangan apa-apa, nggak ada yang menyenangkan bareng, ya udah kita cari kegiatan bareng ya kayak gini, salah satunya kayak gini. Itu juga buat variasi lah itu tadi. Sama ya aku mungkin satu lagi sih, kayak untuk bukan menghilangkan bosan. Buat aku bosan tuh bukan dihilangkan sih, cuma diolah. Maksudnya kayak kita tahu batasnya kapan untuk bosan, dan ketika kamu sudah sadar bosan itu gimana cara mengatasinya itu kan. Nah aku tujuan gitu, ingat tujuan. Jadi kayak misalkan tadi bosan tuh memang jadi salah satu pembunuh hubungan ya, nomor satu.
Bener pembunuh banget. nomor satu. Jadi kayak ketika kamu bosan tuh kamu mesti akan cari sesuatu yang tidak membosankan yang lain, apapun itu kan, pelarian lah dalam tanda kutip gitu. Iya, Jadi sesaat apa-apa. doang kan. Nah, kalau aku untuk saat ini eh, apa yang membuatku bertahan dalam kebosanan itu ketika itu hadir gitu ya. Ya aku ingat sama tujuanku sama Pauline gitu. Tujuanku sama Pauline apa? Ya aku pengen hidup bareng sama dia. Pengen rapi lah kayak Pauline gitu barengnya. Loh tenan tujuanku itu, aku pengen kayak gitu sama dia. Sweet ya. Nggak tahu tuh tujuannya Pauline sama apa nggak tuh. Sebenarnya gitu. Jadi kayak karena tujuanku itu dan semakin lama semakin nyata gitu. Aku semakin menguatkan tujuan itu. Itu mimpiku sama dia dan semakin kesini kayak ketika bosan itu hadir ya sudah itu jadi sesuatu yang biasa, jadi sesuatu yang menjadi bagian dari dinamika relasi, dinamika hubungan dan tidak perlu disesali, tidak perlu dipungkiri, itu hadir dan itu akan ada dan aku sangat yakin besok ketika kita udah satu rumah pun hidup bersama kita mesti akan ada momen bosan gitu kan. Pasti. Nah itu loh, jadi kayak enjoy aja dan tujuan itu yang membuat aku menyelamatkanku dari melarikan diri atau mencari hal-hal lain ya sudah karena menerima itu jadi bagian gitu ya, aku mungkin itu sih buat aku pribadi sehingga tujuanku lebih kuat sama dia gitu. Sebenarnya gini juga ya, mungkin agak sedikit melenceng dari pertanyaannya Bram ya. Kadang tuh LDR tuh kayak menjadi momok gitu loh, menjadi kayak dalam hubungan tuh orang tuh takut ke LDR. Terus kayak mengira gara-gara LDR nih dia selingkuh, dia jadi cari pelarian. Enggak, semua itu salah ya sebenarnya. Salah. Maksudnya kayak enggak, LDR tuh enggak kayak gitu loh sebenarnya. Semua itu tergantung niat dan iman orang masing-masing. Serius kan enggak, buktinya aku sama Bram dulu sama-sama di Jogja satu kota, kosnya deket, kampusnya deket. Itu juga yo pernah ngerasain apa itu yo, maksudnya hubungan bener-bener ambiar gitu pernah. Jadi LDR tuh nggak kayak gitu kok sebenarnya ya, tergantung niatnya gimana, inget komitmennya sebenarnya kan gitu ya. Jadi emang iya kan, sebenarnya LDR nggak itu banget kok. Iya, betul. Tinggal gini ya, maksudnya LDR tuh kayak mobil lah, maksudnya buat aku kayak cara kan. Tapi kayak selama kamu punya apa piye? Apa? Jadi kayak selama emang kamu niatnya apa sama menjalani hubungan itu apa, mau caranya kayak gimana pun ya kamu akan berusaha mencapai tujuan itu gitu loh. Jadi kayak istilahnya kalau ketemu langsung tuh kita kayak pakai mobil mobil yang enak apart apa gimana gitu. Lebih nyaman lah, kita lebih nyaman, lebih asik, lebih seru menjalaninya. Nah LDR itu ibaratnya kayak mobil bajai mobil saya angel cuma kan sama aku. Nah tapi tetap bisa jalan dan dengan orang yang tepat dan emang kita tahu tujuannya apa, kita benar-benar berusaha untuk gimana caranya dengan pakai mobil ini kita tetap bisa bertahan dan kalau bisa dengan cara yang menyenangkan gitu loh, tetap dibuat menyenangkan. Jadi bukan masalah LDR tuh yang membunuh hubungan, bukan, tapi memang balik lagi ke sana kayak malah LDR tuh malah yang mengungkapkan apakah kamu emang niat dalam hubungan itu apa enggak gitu kan. Jadi kayak ujiannya gitu loh, jadi kayak pembuktiannya gitu loh. Komitmen memang ya kalau aku boleh ngomong, dan diakuin juga ya untuk ngomong kayak gini nggak gampang proses kita ya. Mungkin bisa kita ceritain di episode selanjutnya proses kita. Iyalah, pasti sulit banget lah. Dan sampai titik ini ya puji Tuhan ya masih bisa sih. Iya bener, sampai kita bisa ngomong kayak gitu wah dan tuh nangis itu menguras lautan gitu tuh sakit banget. Dan itu kalian drama yang ada di TV sih. Kalah drama yang di TV kalah karena ini real ya. Ini real lagi gitu. Ngerasain sendiri ya sumpah, dan betapa sakitnya menjalani proses itu. Mungkin bisa lah kita ceritain next kapan lah nanti. Ya intinya gitu sih. Kayak untuk masalah kebosanan udah ya. Oke, selanjutnya nggak beda jauh, mungkin udah kita bahas juga, tapi akan kita lebih jawab secara detail. Cara tetap stay selama LDR. Siapa dulu? Kamu lah, tadi aku. Oke. Cara tetap stay, balik lagi komitmen. Cuma itu
komitmen, terus ini juga menurutku pendewasaan nggak sih, Bram? Piye? Iya, pendewasaan diri gitu loh. Orang itu bisa komit karena udah dewasa. Menurut aku gitu, iya nggak sih? Iya nggak sih? Iya, menurut aku gitu sih. Dulu aku pun yo pernah mungkin LDR yang apa batch pertama kita Batch pertama, oke. Siap dan pas itu juga apa ya, kita nggak ada komitmen, jadi kayak asal pacaran asal jalan aja gitu loh. Ya udahlah, jalanin aja, nggak ada komitmen. Mungkin apa ya, udah ada omongan iya mau serius tapi hanya gombalan gitu loh menurut aku. Iya nggak sih, kayak ya udah buat nyenengin, tapi untuk komitmen belum ada. Masih ibaratnya nih pondasinya nggak ada pondasi malahan tuh sebenarnya, nggak ada, asal jalan aja. Terus ya di situ mungkin kita berdua itu stay-nya itu cuma kayak kedok gitu loh, tapi aslinya enggak, jalan masing-masing, nggak peduli lah, kamu ke situ silahkan, aku mau ke situ silahkan gitu loh, kayak gitu. Jadi balik lagi, itu adalah komitmen, cara tetap stay. Percuma kalau misalnya nggak LDR juga tapi nggak ada komit, hilang semua gitu loh. betul sekali. Percuma. Jadi itulah, kalau emang mau pacaran gini sih, mungkin kalau dari aku ya nambahin, kalau mau pacaran itu siap sakit hati, itu harus siap ngalah, nurunin ego, itu tuh keharusan menurut aku, karena nyatuin dua kepala itu sulit, gak gampang. Gur seneng-seneng kue TTM-an wae, HTS-an wae, wis gak usah pacaran. Itu gak sih, kalau kamu gimana? Pokoknya kalau aku komitmen. Setuju banget sih. Mungkin kayak yang terakhir tadi ya hubungan ini bertahan juga karena Pauline juga paling gede usahanya. Aku pura-pura nggak tahu aja. Pura-pura nggak tahu. Nah, tapi beneran Pauline tuh yang selama ini tanpa aku sadari gitu ya, dia yang aku tuh egonya gede banget. Jadi kayak misalkan kamu, siapapun yang denger ini ya, pacaran sama aku, kamu harus siap menghadapi orang dengan ego yang sangat tinggi gitu loh. Dan dia nggak peka sama sekali terhadap itu. Kadang nggak sadar kalau egonya tinggi, arogan juga aku tuh, suka ngejudge kayak gitu-gitulah. Nah, Pauline tuh ajaibnya, dia tuh bisa tahan sama itu, dia sabar dan dia mau nurunin egonya. Padahal Pauline tuh tipikal orang yang bukan kayak gitu loh. Tapi selama 4 tahun, 5 tahun ini dia yang berusaha untuk melakukan itu karena dia paham bahwa ini nggak akan bertahan ketika misalkan dua batu ini ditembok kayak terus harus ada yang mau jadi air gitu sehingga bisa nerima batu itu kan. Nah, Pauline yang jadi air itu, dan sekarang aku mulai paham lah bahwa ini aku nggak bisa bertahan kayak gini selama-lamanya, dan aku sedang belajar untuk bisa menjadi air sehingga ketika Pauline jadi batu ya tetap ini semua jadi bertahan gitu, tetap bertahan gitu. Jadi makasih ya, Say, mau bertahan sama aku. Enggak sih, intinya nggak cuma aku lah, tetap dua-duanya harus kontribusi. Ada kemauan, setidaknya ada kemauan dan usaha, usaha nih piye ngono jadi ada usaha. Ya. Nah, tapi juga aku juga setuju sama komitmennya Pauline tadi yang Pauline bilang. Cuma aku lebih mengatakan itu tujuan sih ya. Komitmen terhadap tujuan. Jadi kayak aku lengkapi komitmen terhadap tujuan. Jadi tadi ketika aku udah bilang ada tujuanku apa sama Pauline. Kayak tadi Pauline bener bilang kayak di awal-awal ya kita udah ngomongin kayak jadi hidup berkeluarga, jadi suami istri bla bla bla, yang cinta monyet gitulah, lagu BG itu kan nyenang kayak, cuma jadi gombalan karena kita nggak tahu itu terlalu jauh di depan gitu loh. Nah, cuma semakin kesini aku semakin sadar bahwa Pauline adalah orang yang tepat buat aku, dan aku perlahan-lahan merangkai tujuan, menetapkan tujuanku bahwa tujuanku dalam hubungan ini itu adalah sampai garis akhir, yaitu aku bersama sama dia sampai ya kesudahannya gitu. Jadi kayak, dan aku berkomitmen, aku berusaha dan aku ingin dan aku mau berkomitmen di situ. Gimana caranya aku mewujudkan tujuanku itu, dan aku senang dengan tujuan itu dan aku pengen mewujudkan tujuan itu terjadi. Jadi kayak ya itu bener kayak Pauline, komitmen yang kuat ditambah dengan tujuan yang jelas disatukan, ya aku rasa bisa membantu
hubungan ini tetap bertahan gitu sih, suatu hubungan bertahan. Jadi buat teman-teman yang misalkan kesulitan atau kayak ada problem dalam masalah keberlanjutan hubungan kayak gimana, coba ditanyain lagi lah sama diri kalian gitu, tujuan kalian dalam berhubungan itu apa. Mungkin coba dijawab dulu aja itu, tujuan itu apa. Terus kalau udah, kamu pengen berkomitmen di sana apa enggak gitu, kamu pengen menanggung semua risikonya enggak dengan itu. Jadi kayak tadi bener Pauline bilang, kamu kalau mau berkomitmen dalam suatu hal itu semua pilihan tuh ada konsekuensinya ya say. Iya, Dan salah satunya kalau konsekuensi dalam hubungan kayak gini ya, kamu harus berani sakit hati, harus berani melawan ego, kadang mengingkari diri sendiri gitu. bener. Ya itu konsekuensi gitu loh, yang pada akhirnya kamu nggak bisa kayak aku nggak mau. Ya kalau nggak mau jangan gitu maksudnya. Iya, nggak usah dilakuin daripada menimbulkan Bingung masalah sendiri baru nanti. sebenarnya. Bener. Jadi kayak ya kamu harus sadar dan kamu harus mau menerima konsekuensi dari komitmen itu, dan jadikan konsekuensi itu bagian dari proses. Nanti kamu akan nemuin betapa menyenangkannya itu kok, dan betapa nikmatnya bisa menjalani hubungan yang nyenengin dengan orang yang tepat gitu. Bener. Bener banget. Gitu. Gitu. Iya sih, aku setuju banget. Sebenarnya juga ya, sama Bram itu, pacaran sama Bram tuh nggak enak ya. Enaknya pas PDKT-nya, serius. Mungkin yang pernah deketin Bram itu bakal ngerasa "Terus orangnya manis kok gini-gini." Itu beda banget ya ibu ya, serius. Beda. Udah kayak Nah, udah brengsek aku. udah ke langit ya, udah ke Emang langit brengsek tiba-tiba aku. udah jadian, udah apa ya, jadiannya udah H+3 itu udah beda banget langsung. H+3 loh ibu. Kamu nggak pernah ngomong kayak gini ya? Tapi memang nggak cuma Iya, Bram iya, ya menurut iya. aku, tapi PDKT itu pasti namanya juga mau dapetin ya Bram ya, cara Betul. apa aja dihalalin Dilakuin. gitu loh. Mm-mm. Dihalalin kayak Betul. sampai menjadi orang lain gitu. Tapi kalau udah pacaran udahlah, udah kayak gitu, udah pokoknya ya yang ciwi-ciwi selektif aja, jangan sampai udah langsung baper, kelepak-kelepak dikasih puisi, itu intinya jangan sampai gitu. Masa sekarang aku nggak ada manis-manisnya tuh sampai kamu. Ya manis sih, tapi jadi jelek ngono lho kayak manisnya. Babi kayak gitu loh. Tunggalane aku guys berusaha. Kowe kadang saya menutup pintu hati ya. Aku tidak pernah menutup pintu hati sebenarnya. Pernahnya apa? Tidak pernah. Aku Ya, hanya pernahnya menjaga sedikit jarak gitu loh, agar tidak keblusuk meneh di lubang yang sama. Cuma itu. Ulo. Lanjut ya. Kok aku mentek kok ya sumpah ki. Aku tonton ya tato kok kene kok. Wangel. Betul di ATM gue juga sih. Oh. Goblok. Terus Apa nih? Ini udah terakhir sih, rindu, masalah rindu. Arti rindu selama LDR apa ya? Aku nih yang model-model gini rada congok nih. Rindu kangen ya LDR. Apain Apa? kamu dulu biar aku nggak kelihatan on banget cepet. Aku rindu tuh ya ketika kamu butuh dia gitu sih. Kamu butuh dia. Ya kalau aku Tapi butuh kamu, terus, ya kamu rindu terus. ya udah. Ya gitu. Jadi kayak kamu butuh dia tapi kamu nggak bisa memenuhi kebutuhanmu gitu loh. Jadi kayak rindu tuh ketika kamu butuh sesuatu. Jadi kalau kamu butuh makan, terus kamu rindu makan, kita menyebutnya lapar gitu istilahnya kan. Kamu butuh minum tapi kamu nggak bisa memenuhi itu, kamu akhirnya jadinya rindu minum tuh haus gitu. Nah tapi buat ini aku butuh Pauline gitu, aku butuh Pauline untuk ada di dekatku buat ngobrol lah. Untuk memenuhi kebutuhanku, Pauline tuh jadi kebutuhanku, tapi aku nggak bisa memenuhi itu karena ini kan PPKM, dan mungkin kalau lagi jaraknya jauh ya itulah yang aku namakan rindu dan kangen. Dan ya itu perasaan yang kayak gitu. Jadi gimana bedanya di sini, kayak aku tapi tetap merasa sih pada akhirnya kayak kalau kamu rindu makan tadi ya lapar, mungkin untuk 1-2 jam bisa kamu tahan, ya udah enggak apa-apa, bisa kamu tahan. Lama-lama kan kamu jadi sakit, lama-lama kamu jadi apa namanya, mungkin
bahkan bisa mati kalau kamu nggak makan 2, 3, 4 hari seminggu gitu kan. Soalnya kamu Yesus itu ya 40 hari berpuasa di padang gurun ya. Masalahnya kan kita enggak gitu. Maksudnya gitu. Nah, sama kayak rindu ketika kamu punya kebutuhan yang gede banget sama Pauline gitu, sama pasanganmu gitu. Tapi kamu nggak bisa memenuhinya. Aku rasa itu bisa membunuhmu dalam arti kayak kamu jadi nggak bersemangat, kamu nggak punya selera untuk ngapa-ngapain, kamu nggak punya gairah lah punya hidup, kamu ngerasa ada bagian yang hilang dari dirimu, nah, kayak gitu. Nah, cuma dari aku kemudian cara mengatasinya terus gimana gitu kan? Ya beruntungnya untuk mengatasi kerinduan itu banyak cara untuk mencicilnya gitu loh. Istilahnya kayak mungkin nggak langsung sekali jadi kayak istilahnya kalau kamu lapar makan nasi kan, tapi kayak mungkin kalau belum bisa makan nasi ngemil dulu lah apa gitu kan. Nah kita minum-minum. nah ini ngemilnya itu kayak kita teleponan, kita video callan, kita kayak gini-gini ya. Emang nggak bisa menjawab atau memenuhi kebutuhan rindu yang langsung jelas sekali terabas selesai gitu. Kayak kita langsung ketemuan gitu kan, nggak bisa ya kita nyicilnya dulu, kita ngemil dulu dengan itu gitu. Jadi kayak ada cara-cara lain yang pada akhirnya mau nggak mau kita harus memenuhi kebutuhan itu dari sana karena nggak ada cara yang lain gitu kan. Dan buat aku itu sih untuk masalah rindu mengartikannya gitu. Nek kowe piye, Cuk? Kalau aku ya rindu itu ya kangen terus gimana apa adanya rasa pengen ketemu secara fisik gitu loh, ketemu secara fisik gitu loh. Ya ngelihat Bram secara real, Bram ngeliat aku secara real, oh dengar put toh kayak gitu loh. Itu Emang nek kowe dulu aku ngopo ya? Emang nggak ada bedanya toh? ya beda yang sama aja sih sebenarnya. Iya toh maksudmu piye, Cuk? Tapi beda. Kayak kalau cuma online kayak gini tuh kayak apa ya? Kayak aneh aja. Kayak lebih aku tuh oke ngomong sama kamu gitu lah. Tapi ini masih dalam bentuknya tuh HP gitu loh. Bentuknya gini HP. Jadi kayak udah jauh banget dan apa ya? Pokoknya gitulah kalau rindu tuh. Rindu dimana aku tuh kangen pengen ketemu secara fisik kayak itu, ngelihat langsung karena udah kebiasaan apa bareng. Emang apa yang Terus kamu kangen dari aku? apa ya, makan bareng loh. Pasti harus ada makannya ya. Iya, aku suka makan soalnya. Emang kenapa kalau makan bareng sama aku? Karena kalau aku nggak makan sama kamu nggak bakal makan. Oh lo, salah stok oke ya. Iya, tuh nggak usah GR itu maksudnya. Enggak. Karena untuk ini ya, karena Bram itu sekarang kayak udah ikut kebiasaan gue dikit masalah suka coba makanan gitu loh. Jadi cocoknya di situ sekarang kayak gitu. Terus itu kalau rindu, gini juga sih Bram, tapi walaupun jadi satu kota aja tetap masih bisa rindu kayak gitu loh. Masih bisa kangen. Ya rindu tuh nggak pas LDR doang kok, setiap saat rindu menurut aku sih. Karena setiap saat aku butuh kamu. Asik. Iya. Aku rada jelek sih tak jadi baik tapi ra apa lah. Tai pacar dewi kok ngono asu. Saiki sinyale sapa sing rada elek iki? Halo? Kenapa? jelas. Gak bisa masuk lagi, nggak bisa ya? Nggak bisa, udah nggak nyampe kayak. Juga udah pertanyaan terakhir sih sebenarnya. Sedih. Nah terus saat gini aja ya. Ya udah tutup aja. Tutup, masa tutup di mana? Lu matiin teleponnya. Iya nggak maksudnya kita tutup podcast ya.
kayak gini. Ya udah, gimana nutupnya? Ya udah tinggal ya udah makasih ya udah dengerin dan harus berakhir seperti ini. Ini sinyal maaf banget. Ya ini bukti dari omongan kita kan masalah sinyal ini kalau LDR ya nggak bisa dihindari. Sinyal lah, kuota lah, gitu-gitulah. Ya udah kalau gitu, kamu ngomong apa? Salam perpisahan. Apa ya? Ya semoga suka dengan obrolan ngalor gitu aku dan Sam. Dan semoga apa ya? Banyak hal positif yang bisa teman-teman ambil gitu. Amin. Jadi udah mohon maaf sebelumnya ya, bisa kayak sekarang ini nggak tahu Pauline habis kuota atau sinyal ya, maklum aja kayak gitu. Ini yang harus yang bikin bosan begini juga sebenarnya. Nyebelin ya. Jadi ini nyata ya, nggak dibuat-buat. Ini nyata nggak dibuat-buat. Gitu, itu aja sih. Ya udah kalau gitu, thank you ya teman-teman semua yang dengerin ini dan see you Bye-bye. see you on the next episode di kisah kita episode berikutnya. Bye bye. Dadah. Dadah. Apa yang harus dibicarakan? Ya salam dulu lah, kamu tuh gimana tuh? Salamnya gimana? Lah nggak tahu kok. Tadi ini sebenarnya mau di akunnya siapa? Kita nggak tahu. Katanya pakai akunku dulu, nanti habis itu baru pakai akunmu. Apa pakai akunmu aja enggak apa-apa wes, tapi aku nanti dikasih emailmu. Iya ampun. Nanti aku yang urusin. Kayak gitu ya. Bisa ya? Bisa lah, aku Ada. Lebay tapi deh nanti kayaknya. kamu apa? Lebay deh kayaknya pakai sopan segala. Udah ya, yuk kasih salam. Ya kamu lah, kan pakai akunmu aja mendingan. Kan kamu udah ada podcast, ya kan? Serius pakai akunku? Ya kamu enggak, kalau nggak mau ya udah. Ya nggak apa-apa wes. Tapi nanti akunmu isinya masak-masak, Iya sama make up, modeling, modeling nggak deh? Iya nanti. bikin anak Template nasi Ya. maksudnya. lama. Kuota aku nih, kan? Ya. Nanti mau nonton.